AFC ini ya, dengan mencapai rank yang kita inginkan ataupun income yang kita inginkan, ya harus komitmen dan konsisten menyediakan waktu untuk belajar. Ya, kalau Anda mau serius, kalau yang cuma untuk hanya sekedar ya daripada nggak ada kesibukan, itu beda ya, beda. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang sudah bergabung di grup sahabat, dicoba konsisten, luangkan waktu. Ketika Zoom ya kita belajar. Kalau nggak sempet, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai bolong bener, tidak belajar. Nanti dapat apa? Ujung-ujungnya nanti kan ngomel sendiri. Untungnya kita sih tidak berbayar. Kita cuma berpartisipasi aja. Ya. Dan tadi memang dipending dulu untuk kita biaya untuk Zoom itu dipending dulu. Karena mau dihitung dulu berapa sih sebenarnya kita berbaginya. Memang sudah ada beberapa orang yang transfer ke saya, tapi dipending dulu. Nanti kalau ada kelebihan kita kembalikan, ya kita kembalikan. Karena sesuai dengan budget yang sudah kita bayar untuk biaya Zoom 2 juta sekian. Ketika uang yang dikumpul ini lebih, kita kembalikan ya. Karena kita nggak mau pegang uang, ada uang kas segala itu, tidak ada. Kita nggak ada di sahabat. Ya, ini partisipasi aja karena sebelumnya kan Dani yang sudah bayarin dulu gitu. Ya sebenarnya sih ya kita berterima kasih lah intinya. Dani sudah mau, artinya berkorban ya, berjuang. Apa ya bahasanya yang enaknya ya? Intinya Dani udah sangat artinya berbaik hati lah untuk membantu kita dengan membayarin dulu. Sebenarnya beliau sih nggak minta dibalikin, cuman kita kan berpartisipasi aja. Beliau udah mau membantu kita, masa kita nggak imbal balik gitu aja. Jadi nanti jumlahnya itu nanti ada keputusan, itu nggak seberapa kok, paling banyak satu orang. Kalau semuanya berpartisipasi untuk menyumbang, paling sekitar antara 20.000 sampai 30 orang, 30.000 per orang gitu. Nah nanti yang lebih kita balikin ya. Besok keputusannya berapa semuanya yang harus kita nyumbang untuk biaya Zoom. Paling sekitar 30.000. Paling segitu ya. Tapi ini sudah ada yang transfer ke saya, nanti kita benerin ya, yang lebih kita balikin. Oke, baiklah semua teman-teman, ini kayaknya udah berapa orang ya? Sudah 29. Satu orang lagi deh kita mulai. Bu Fani udah siap ya? Bu Fani mana? Halo Bu Fani. Loh, mana nih? Bu Fani. Mbak ya, kita mau mulai nih. Siap. Ini suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Iya. Kita mulai aja atau bagaimana? Atau nunggu satu lagi? Nyambi. Coba teman-teman terapitnya. Ya, teman-teman semua, coba yang bawa downline, yang bawa jaringan ke grup sahabat, itu untuk mengingatkan yang teman-temannya jaringannya yang dibawa ke grup sahabat itu disonding-sonding untuk belajar. Jadi mohon maaf, jangan cuma minta masukin grup jaringannya, tapi tidak diajak diingatkan untuk belajar, cuma untuk mohon maaf itu coba menemuin grup juga untuk apa? Karena banyak yang mau kok masuk grup sahabat. Jadi intinya kita harus aktif gitu loh. Serius mau belajar. Kalau cuma minta masukin tapi nggak mau belajar, nggak mau partisipasi, nggak mau juga selo di grup, lantas ngapain gitu loh. Kan di grup sahabat ini kita juga belajar untuk bersosialisasi, bersahabat, bersilaturahmi, bergaul di grup kita sendiri. Jadi kalau sekedar selo atau cuma apa ya menanggapi yang lucu-lucu, ya kita yang baik-baik aja lah yang nanggepin ya. Artinya kita bergaul gitu. Kita bergaul, ayo kita gunakan wadah grup sahabat ini untuk bergaul, saling mengenal bersama, menyemangati bersama. Jangan cuma join, tapi nggak ada partisipasi sedikit pun. Terus ngapain? Cuma menemuin grup. Banyak yang mau ya. Begitu. Nah ini nanti kita bahas ya. Hari kita ini udah berapa orang nih? Udah 36. Oke.
Bu Fani, kita mulai ya. Ini semua grup sahabat di Indonesia. Ya, pagi ini Recording in progress. Pagi ini kita ada Bu Fani. Beliau sudah cukup lumayan dari data yang saya terima, udah chip banyak ya, lumayan deh. Ya, jadi dari ibu rumah tangga yang hanya sambil ngurus anak juga artinya gini, menjalankan bisnis AFC sambil ngurus anak, ngurus rumah tangga kan luar biasa itu. Sama seperti kemarin sama siapa Serigan ya, sambil di rumah aja melakukan bisnis ini. Ini saya persilakan waktunya untuk memperkenalkan diri, bercerita kapan joinnya di AFC, kenapa join di AFC ya. Silakan, dan nanti teman-teman bisa nanti ada sesi tanya jawab. Di sini Bu Fani saya beri waktu untuk memperkenalkan diri dan juga ya mungkin ada satu bagaimana bisa kenapa join di AFC, karena data yang saya terima Bu Fani kan anaknya ada kebutuhan khusus ya Bu Fani. Bu Fani saya persilakan langsung perkenalkan diri kepada. Mari teman-teman semua siapkan waktu menyimak. Kalaupun Anda masih sibuk ya, boleh tidak open kamera tapi menyimak. Jadi nggak sia-sia gitu di grup sahabat gitu ya. Mari semua ya. Yuk Bu Fani silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kenal teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Salam kenal juga semuanya. Mungkin kita baru pertama kali ketemu, tapi mungkin sudah pernah. Selamat pagi. Udah pernah jumpa di Zoom ya. Ada beberapa kali Zoom nasional mungkin bisa lihat gitu. Ceritanya aku memang ya itu aja, tapi alhamdulillah ini adalah bisa jadi satu yang sangat life changing gitu ya buat aku sendiri. Baik, aku adalah Fani, ibu rumah tangga full time dari tahun berapa ya jadi ibu rumah tangga full time ya, dari tahun 2012 ibu rumah tangga full time teman-teman. Tadinya itu aku adalah seorang MC penyiar di Jakarta. Sempat siaran di radio Cosmopolitan FM 90,4 dulu, itu masih ada sampai tahun 2 tahun yang lalu baru tutup ya radionya. Terus aku anaknya ada 4 teman-teman, paling besar usia 18 tahun, kedua 12 tahun, ketiga 11 tahun, dan keempat yang baru umur 8 tahun. Dan alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Allah untuk salah satunya adalah anak yang berkebutuhan khusus, masuk ke spektrum autisme. ASD itu singkat dari Autism Spectrum Disorder ya teman-teman ya. Nah, mungkin cerita aku lebih ke seputar Zaka ya. Anakku yang berkebutuhan khusus ini namanya Zaka. Anakku namanya Shelby, Zaki, Zaka, Dewi, Zak gitu ya. Yang terakhir, yang cewek Shelby, dia punya 3 jagoan buat jagain gitu. Nah, fokus ke Zaka gitu ya teman-teman ya. Zaka itu sebenarnya waktu kalau aku mundur dari kecil ya, dari bayi sampai lahirnya itu sangat lancar. Kemudian proses perkembangan dari bayi sampai usia 1 tahun itu sama, kalau bisa dibilang sama gitu ya, sama kakaknya 2 orang ini. Nah, begitu aku mulai menyadari ada sedikit perbedaan itu pada saat dia usia 2 tahun, masih 2 tahun. Nah, dipanggil kok nggak nyaut, ya nggak nengok nih anak. Itu udah gitu kalau mainan itu selalu cari stroller teman-teman. Stroller tapi bukan untuk didudukin, dia mainin roda diputar-putar gitu rodanya. Kalau udah sampai putar-putar rodanya sampai bermenit-menit gitu ya, itu sampai nggak bisa diambil fokusnya. Nah dari situ kemudian dia sering jatuh karena manajemen tangan sama kakinya itu jelek. Kemudian apalagi ya, sensorinya dia jelek, dia panas, dingin, jauh, dekat itu kurang bagus ya. Kemudian kita memutuskan untuk oke deh kita cek aja ke dokter anak. Di dokter anak juga dibilang, oh ini anaknya kurang fokus nih gitu ya. Ayo masuk ke ini ya, saya rujuk ke tumbuh kembang, dokter khusus tumbuh
disitulah kita terdiagnosis. Untuk seorang ibu ya yang masuknya anak ketiga, oke, yang anak pertama sama anak kedua itu baik-baik saja, kita milestone-nya sesuai dengan usianya. Begitu menerima diagnosis itu terpukul banget, kayak merasa bersalah. Kemudian karena selama ini memang aku sama dia terus, aku merasa bersalah, merasa kurang, suaranya kurang bagus. Aku merasa, kalau sekarang gimana? Aku merasa kurang kurang bertanggung jawab gitu, kayaknya rasanya aku salah. Aku kurang pikir rasanya kalau udah ingat-ingat masa lalu. Tapi kemudian sedih-sedihnya udah lewat. Kemudian suami aku juga kita sepakat untuk oke kita cari solusi. Ya, kita cari solusi gimana caranya supaya anak ini bisa lanjut. Nah, alhamdulillahnya suami aku support banget, bukan suami yang nyalahin aku gitu ya. Terus kemudian pada usia 2 tahun itu teman-teman, Zaka itu pas kita mulai terapi, aku melahirkan anakku yang bontot. Jadi bayangkanlah gitu ya betapa rentongnya urusan aku pada waktu itu. Memulai terapi Zaka, ada bayi yang baru aja lahir gitu ya. Terus kemudian anakku yang 2 itu masih kecil-kecil. Jadi kalau ke terapi Zaka itu kita selalu bawa-bawa. Jadi satu kompik gitu ya kalau berangkat kemana-mana gitu. Rantangan udah kayak ibu bebek aku saat ibu bebek, terus itu anakku tempat berangkat di belakang. Nah, terus dari perjalanan mulai usia 2 tahun, 3 tahun ini kita terapinya sensor integrasi, kemudian terapi bicara itu terakhir, terapi sensor integrasi, terapi okupasi terapi, kemudian behavior terapi. Perjalanan sampai usia 8 tahun itu lumayan berat karena mencari-cari informasi itu aku cari-cari sendiri kita semua. Ada beberapa teman yang emang bareng-bareng bisa, tapi kita kan senyaman kita berbeda ya di rumah. Nah, kemudian aku itu ketemu dengan nutrisi ini tahun 2021. Diajak berbisnis sama Natali, istrinya Koridi ya. Natali dan aku itu we go way back karena kita kenal dari zaman kuliah di tahun 96, tapi masih kontak sampai sekarang gitu ya. Tahun 2021 dia nggak bilang tentang produknya apa, tapi dia ngajakin aku bisnis karena dia tahu aku tuh dulu join di MLM yang sama dengan dia di kosmetik ya gitu ya, yang ada supportnya dan berat banget ini dia ini pokoknya. Nah terus tapi itu masih bisa dikerjain, tapi begitu anakku yang Zaka ini terdiagnosis HSD otomatis nggak bisa kerjain secara full time. Kemudian tadinya aku tolak loh teman-teman, aku nggak langsung jain gitu ya, karena emang waktu itu aku merasa udahlah aku nggak perlu lagi lah ngejalanin bisnis lagi gitu, karena waktu itu juga lagi buka warung juga, aku juga udah sempat ngerasain tuh bisnis konvensional kayak apa rasanya teman-teman ngerjainnya. Nah terus dari situ tahun 2021 itu kita kan masih pandemi, terus masih kita lockdown gitu kalau nggak salah tuh. Jadi waktu 2021 kenal, aku sebenarnya kepo sih. Aku pengen tahu, begitu aku tanya, harganya berapa Nat? 1,8 juta apa? Ini 28 juta. Lumayan ya, gitu kan. Kalau orang dikasih tahu pertama kali harga pasti gitu ya, teman-teman, 1,8 juta. Wow. Itu tapi justru 1,8 juta ini yang bikin aku kepo, teman-teman. Karena aku begitu tanya, ini mau produk siapa sih? Produk Jepang. Kalau Jepang, tandanya memang dia ada harga, ada barang ya. Jadi aku cari-cari, tapi aku cari pada tahunnya, nggak aku tanyain kena kali. Gengsi teman-teman, malu gitu. Maksudnya bukan gengsi, bukan malu, tapi lebih kayak yang takut di prospek lebih jauh lagi gitu. Tapi begitu aku tahu nutrisi ini adalah untuk regenerasi sel, kemudian nutrisi ini bagus untuk memperbaiki pencernaan, especially probiotiknya gitu ya. Itu aku kayak hook gitu, jatuh cinta. Kenapa? Karena aku merasa gini, anakku yang bertransisi kurang bersih suaranya Kak. Kurang bersih suaranya ya, aku lebih kewenangan. Kalau segini cukup nggak teman-teman? Kalau tidak pakai itu gimana? Tidak pakai alat itu gimana? Langsung aja. Aku di atas payung, di bawah payung. Gimana? Copot nih. Kayak gini lebih bagus nggak? Coba. Ya.
Emang suaranya agak bergema, nggak apa-apa. Coba lanjut. Ini kedengaran. Kedengaran ya, cuman agak kurang jelas saja. Aku coba pindah terus, coba pindah. Ya. Aku ke sini dah. Gimana kalau aku di sini? Aku nongkrong di dekat kolam mana? Ini itu tuh. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, jadi pada tahun 2021 itu aku judulnya mencari tahu sendiri gitu ya, pengen tahu, kepo Google, YouTube, aku cari reviewnya, cari kata kuncinya tuh review penipuan gitu ya, pokoknya carinya jelek-jelek dulu deh, siapa tahu gitu kan ya ketemu sama review yang jelek duluan gitu. Nah, tapi ternyata kok aku nggak ketemu ya review yang jelek tentang nutrisi ini, luar biasa ya emang ya gitu. Jadi aku ketemunya malah justru kayak kata-kata yang penipuan, tapi ternyata wah jangan mau ketipu, ternyata bonusnya itu harian, bukan bonus bulanan. Loh asik dong ya kalau bonus hariannya asik. Terus kemudian bonusnya ternyata bukan cuma ratusan ribu, ternyata per bulan tuh bisa sampai 15 juta. Wow, lumayan banget gitu kan. Oke, jadi terus aku kemudian cari tahu lebih lanjut mengenai produknya. Nah, begitu aku tahu produk regenerasi sel dan bagus banget untuk pencernaan, aku kemudian memutuskan untuk cari tahu lebih lanjut sama Mama Natali. Karena pada waktu yang sama teman-teman, aku tuh lagi berpikir anakku nih kayaknya perlu didetoksifikasi ke dokter. Karena aku merasa dia itu diare terus ya. Jadi dia itu anak-anak yang berkebutuhan khusus yang masuknya ke diare terus. Jadi karena memang ususnya ternyata anak-anak berkebutuhan khusus ini ususnya jelek gitu ya. Ada yang diare terus, ada yang sembelit. Gitu. Kalau Zaka masuknya ke diare. Zaka masuk ke diare, dan kemudian aku berpikir kayaknya bawa ke dokternya aku mesti kuras pencernaannya dia supaya dia bersih. Nah, begitu ketemu sama otokusi aku belajari, oh ini ada probiotiknya, kemudian ini bagus banget untuk pencernaan. Aku cobain ini. Nah, begitu aku mau mantap, menyerahkan diri jadinya ke Natali gitu ya, menyerahkan diri yang tadinya nggak pernah kontak-kontak selama setahun. Gampang ya, ini si Fani ini suaranya. Terus udah gitu, aku merasa setelah aku mengkonsumsi ini teman-teman, seminggu aku mulai mengkonsumsi ini ke Zaka, gitu ya. Aku suka dengar ini, Kakak Elis masih suka dengar ya? Yang lain suka dengar juga kan? Bisa, cuman agak kecil aja suaranya, nggak apa-apa, lanjut. Oke. Ya, memang suaranya agak kecil. Ini di dalam Fani, coba pindah deh. Aku mencari tempat di ruangan dulu dong ya. Kayak ini. Bentar ya. Kalau di sini soalnya di bawah payung, jadi aku itu bergema suaranya. Sambil jalan. Oh, lagi di kolam renang ya? Juga kayak lagi belajar. Iya, jadi emang hari ini jadwalnya dia untuk terapi hidroterapi. Jadi nyambi Pak jadinya. Karena kalau memang dia nggak aku terapiin, kasihan dia libur. Hai, ibunya nih, halo. Ya, itu udah bersih. Aku numpang ya, Kak. Ya benar. Aku di sini aja. Gimana? Oke. 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 Ya. Nah, terus kemana tadi tuh? Aku menyerahkan diri kepada Natali. Nah, begitu aku mulai nutrisi ini, yang aku dapat benar-benar sesuai dengan kedugaannya aku, bahwa BAB-nya itu harus dikuras, Kak. Jadi benar-benar yang semua tekstur ada. Ini sorry ya yang lagi makan pagi. Oke. Ini sorry ya lagi makan pagi karena teksturnya itu diare ada, kemudian padat ada, kemudian warna-warninya juga luar biasa. Ada satu momen di mana Zaka itu BAB-nya warnanya hijau, teman-teman. Hijaunya tuh yang kayak hijau rumput, tapi dia nggak makan rumput gitu. Jadi waktu itu aku bingung, aku telepon lagi ke Natali, pernah nggak ada kasus mengkonsumsi nutrisi ini, BAB-nya hijau? Nah lo, Natali bingung. Aku juga bingung gitu. Natali bingung. Kemudian Natali bilang sama Cordy juga bingung gitu. Lah, gimana ya, gue bilang.
Tapi anaknya sih baik-baik aja gitu. Karena indikasinya anak-anak si Zakanya baik-baik aja, happy-happy aja, nggak ada lemes-lemes sama sekali, lanjut. Makanya aku lanjutkan karena aku sudah membekali diriku dengan informasi, dengan produk yang cukup lengkap gitu ya teman-teman. Jadi aku yakin bahwa ini akan membawa kebaikan untuk anak. Dan ini bukan kimia gitu. Aku tuh sangat membatasi kimia karena anak berkebutuhan khusus ini kan harus less kimia as possible gitu kan. Jadi begitu aku tahu ini 100% organik, maka lanjut terus jalan. Oke, gue lanjutin ya Nat, tapi kita sama-sama monitor ya gitu. Enak di sini kan gitu ya, kita bergrup itu kan memang kita paling-palingan kita dimonitor oleh klien kita. Lalu seminggu lewat itu BAB-nya bagus sekali. Jadi BAB hitam ada, BAB kuning ada, BAB hijau ada, BAB warna pucat abu-abu itu ada gitu. Kenapa aku bisa tahu? Karena memang aku 24 jam sama Jaka dan masih pakai pampers pada waktu itu. Usia 8 tahun tuh masih pakai pampers teman-teman. Karena 5 tahun aku coba untuk toilet training tapi gagal terus. Punya stres, nangis-nangis nih ya. Pakai ada drama nangis-nangis gara-gara toilet training. Suami aku bilang, udah pakaiin lagi aja daripada kamu stres. Kalau kamu stres semuanya berantakan. Oke, ya. Jadi umur 8 tahun kita tetap. Jadi kelihatan tuh BAB-nya dan fisiknya memang banyak. Jadi kayak didetoksifikasi semua. Lalu minggu berikutnya aku menemukan jam tidur dia yang tadinya nih teman-teman anak spektrum autism ini kan sensornya jelek ya. Jadi kayak dia tidak mengerti bahwa dia itu sebuah capek gitu. Lalu kemudian tenaganya, energinya masih banyak banget pada saat dia mau tidur jam malam. Jadi dia harus menghabiskan dulu energinya sampai dia benar-benar ngantuk baru dia tidur. Dan itu biasanya terjadi jam 12 malam, jam 1 malam. Pada waktu itu aku lagi punya bayi yang ngetek teman-teman yang asi ya, full asi. Jadi benar-benar nggak bisa tidur 24 jam. Wah, aku mataku colong banget kayak mata panda gitu Pak. Terus udah gitu benar-benar yang kurus banget semuanya udah asinya dihabisin. Terus udah gitu tidurnya juga nggak beres. Si anak ini juga tidurnya nggak bagus gitu ya. Tapi dengan aku konsumsi nutrisi ini, coba dan usulin teman-teman, aku menemukan bahwa jam tidurnya maju gitu, dari jam 12, kemudian maju jam 11, itu jam 10, habis itu jam 9, akhirnya dia bisa tidur sama bareng-bareng sama kakaknya sama adik. Nah, itu tuh benar-benar yang, wah ini luar biasa banget. Gitu. Ini like blessing banget buat aku, karena tidur itu adalah anugerah gitu ya, bisa istirahat itu adalah anugerah. Seperti banget tuh bahwa Bukan dengar bocor. Saya dengerin penjelasan dia dulu di sana, kita banyak tanya-tanya. Nanti dengerin penjelasan dia kan di sana, kita banyak tanya, setiap penjelasan dia bisa kita tanyakan. Oke, halo ya. Oke ya. Jadi aku tuh tahu banget bahwa tidur itu butuh banget gitu ya untuk anak-anak ini gitu, anak berkebutuhan. Jadi begitu aku dapat tidurnya bagus, makin bagus, nah, akhirnya aku tahu bahwa ini dia gitu, dia memang istirahatnya dapat gitu ya. Nah terus sebulan aku mau konsumsi ini, 2 bulan berjalan, aku dapat feedback dari terapis-terapisnya Kak. Terapis-terapisnya bilang, Ibu, Jaka di dietin ya? Memang Jaka itu aku kurangin banget tepung, susu, gula itu aku kurangin banget. Karena memang basicnya aja gitu ya, supaya anak ini lebih bagus sensornya. Di dietin ketat ya Bu? Enggak, aku nggak dietin ketat, tapi aku kasih nutrisi ini. Kenapa? Bagus banget fokusnya, terapinya semuanya maju, udah gitu fokusnya juga bagus, dan gampang banget untuk dimasukin program-program baru. Masya Allah, bener yang ini tuh luar biasa banget. Jadi bener-bener aku merasa bahwa wow, udah aku kayak jatuh cinta sama nutrisi ini karena satu, dia bantu aku untuk jagain anakku ini sehat terus. Imunnya dia naik. Jadi sejak dia minum nutrisi ini, teman-teman, anakku ini paling badak gitu loh, paling apa ya, paling kuat. Dia kakak sama adiknya udah mulai sakit pilek batuk gitu ya, tapi dia masih berdiri tegak gitu, masih yang tidak pilek batuk dulu belakangan biasanya, tapi karena dia usianya terus jalan, dia cepet banget sembuhnya gitu. Jadi semua apapun program aku berikan kepada anak ini itu jadi lebih efektif gitu. Nah di pandemi ini kemudian aku sama bapaknya
menyadari, oke, dia udah mulai lebih bagus ya, ini perkembangannya, penerimaan lebih bagus, sensornya lebih bagus. Kemudian kita juga pengen di pandemi ini kan kita seperti dikasih pikulan ya teman-teman. Jadi kayak dikasih tahu bahwa umur kita tuh nggak ada yang tahu sampai aku sama bapaknya kemudian memutuskan untuk ini. Kayaknya kita harus mulai memprogram anak-anak kita supaya mereka itu menjalankan kegiatannya itu benar-benar terfokus. Jadi apapun yang kita lakukan secara keluarga itu benar-benar fokus jarak. Dan kemudian akhirnya kita jadi merubah jadwal, merubah makanan di rumah, kemudian merubah terapinya juga ikutan, jadi anak-anak yang lain juga ikutan terapi gitu. Untuk apa? Untuk awareness kita supaya dia lebih banyak kenal sama kakaknya sama adiknya. Karena kita nggak tahu nanti kalau misalnya masuk ke aku sama bapak ini diambil sama Allah, kita nggak tahu kapan. Minimal dia udah ready gitu. Anak-anak ini sudah siap saling jaga. Minimal kakaknya, adiknya itu sudah siap untuk menanggung tanggung jawabnya supaya si anak ini ada sama dia terus. Minimal sama kakaknya atau sama adiknya. Kalau bicara seperti ini, aku juga kata-kata teman-teman sekalian. Jadi kalau memang ternyata sudah waktunya, maka anak ini akan hidup sama salah satu adik sama kakaknya. Nah, aku menjalankan AFC ini tujuan jauh adalah mau mewariskan zakat supaya dia punya biaya hidupnya ini sudah tidak membebankan lagi sama adiknya. Jadi semua yang kita lakukan bareng-bareng sama zakat itu benar-benar untuk menjaga zakat. Adiknya sama kakaknya itu udah ngerti banget bagaimana caranya untuk menghandle zakat kalau di tempat umum. Kemudian kita selalu ajak dia untuk sholat sama-sama. Kemudian makan juga harus bareng-bareng. Makan itu aku sudah sekarang pada tahap yang aku nggak ngurusin makannya zakat, tapi kakaknya sama adiknya yang ngurusin makannya. Gitu. Jadi mereka harus bertanggung jawab sama makannya zakat. Nggak boleh makan sendiri, tapi harus ajak zakat. Jadi benar-benar program anak-anaknya yang terus gitu. Karena kita nggak tahu di depan nanti orang-orang masyarakat kita apakah akan jadi lebih aware sama anak-anak autism atau enggak. Gitu. Tapi minimal zakat sudah punya circle yang siap untuk protek dia. Itu yang menurut aku sepertinya Allah ini menurunkan zakat di tengah-tengah proses ini untuk mendapatkan itu bondingnya sama keluarga yang lebih baik. Nah, aku merasa semua program-program secara membangun karakter ini, kemudian membangun kebiasaan, membangun closeness kepada keluarga ini nggak bisa aku achieve kalau aku nggak kasih dia nutrisi ibarat seperti ini. Bener-bener aku kayak luar biasa banget, ini tuh bener-bener yang kalau ketika aku nggak pakai nutrisi ini aku nggak bisa dapat program keluarga pendampingan yang sebegini kuat. Nah kakaknya sama adiknya ini udah benar-benar ngerti banget. Anaknya aku ini adalah anak-anak yang awareness terhadap anak udah lebih tinggi. Nah jadi sekarang teman-teman kalau memang aku sakit atau aku juga sedang mempersiapkan supaya anakku ini ready untuk ditinggal buat terus teman-teman. Aku harus mempersiapkan anakku ini ready buat aku tinggal terus. Kayaknya kedengeran nggak suaranya? Aku pakai mic lagi boleh nggak? Soalnya ini ramai banget deh. Kak Virgi ditanya sama Kak Fani itu. Halo. Kak Virgi. Ya. Kak Fani tanya suaranya gimana? Ya, memang agak kurang jelas, tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut. Oke. Jadi ini aku balik pakai mikrofon karena ternyata ada grup anak kecil gitu. Ya, itu kan. Jadi pada saat ini aku sedang mempersiapkan anakku untuk bisa aku tinggal. Selama ini aku nggak pernah tinggal anakku. Jadi benar-benar yang 24 jam bareng aku. Dan adiknya sama kakaknya itu benar-benar aku gembleng. Memang harus digembleng teman-teman, karena kalau memang
bergabung di bisnis teman-teman, aku merasa aku bisa banget menjadi seorang ibu dari anak-anak yang day-to-day itu untuk benar-benar lebih memberdaya. Jadi aku ngerjain ini itu sambil ngurus anak-anak, sambil ngurusin Zaka yang berkebutuhan khusus, itu ternyata bisa. Aku yang tadinya sempat putus asa dengan aduh, jadi aku nggak bisa punya diri sendiri. Aku tuh kebiasaan punya diri sendiri. Jadi aku kayak nggak bisa punya diri sendiri, kita terus sama suami. Aduh, kok kayaknya udah bergaya banget ya. Tapi dengan aku menjalankan ini, aku benar-benar merasa ternyata aku bisa jadi ibu yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Bukan kebutuhan utama ya, kebutuhan utama kan kebutuhan suami. Tapi aku bisa membantu memenuhi kebutuhan anak dengan mengerjakan ini sambil jagain anak-anak. Suami aku tuh yang tadinya nggak support teman-teman. Suami aku nggak support aku ngerjain. Tapi begitu dia lihat aku terus ada sama anak-anak, terus bareng-bareng sama ibunya, gitu. Tapi ibunya tuh saya juga bantu bapaknya dari itu akhirnya dapat support. Jadi akhirnya kita setuju bahwa kita nggak bisa berhenti kasih. Kenapa di aku Lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oke. Jadi kesimpulannya sih lebih ke keluarga aku adalah keluarga yang luar biasa. Anak aku adalah anak yang luar biasa, dan anak-anakku yang lainnya juga menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena apa? Karena kita sepakat bahwa hidupnya Zaka ini, hidupnya anakku yang berkebutuhan kemudian menjadi fokus pikir. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita tujuan kita mau kemana, itu harus ada Zaka. Harus ada anakku yang berkebutuhan khusus masuk ke dalam tujuan. Jadi sudah modus operandi aku, cara kerja aku udah beda banget sama ibu-ibu yang lain yang nggak punya kebutuhan anak berkebutuhan khusus tahu. Dan anak-anak aku otomatis juga anak-anak yang sudah beroperasi gitu ya, bekerja secara hari-harian, itu mereka sudah otomatis lebih aware dengan anak-anak berkebutuhan. Sehingga kalau ada teman-teman yang berkebutuhan khusus juga, mereka udah tahu bagaimana cara nge-treat teman-teman. Karena adik itu juga sama, kakakku juga sama. Jadi dari aku belajar anak-anakku ini ternyata bisa teman-teman. Dari program mendampingi kerjakan. Akhirnya aku memutuskan untuk berjuang di sini supaya apa? Supaya anak-anakku satu, Zaka sehat. Jadi dia pun juga tidak menyusahkan orang-orang yang sekitar dia. Dengan dia sehat, dengan aku yakin bahwa regenerasi selnya itu aku kejar dengan nutrisi ini, insya Allah, gitu ya, dengan organ-organ tubuhnya yang lebih bagus, dia tidak akan menyusahkan, dia tidak akan memberatkan masa depannya kakak-kakak sama adik-adik. Tapi kakak-kakak adik-adiknya pun juga aku merasa butuh untuk berjuang. Jadi judulnya aku berjuang untuk semua anak-anakku bisa meminum sampai mereka sampai selamanya ya kalau bisa ya, karena memang nutrisi ini benar-benar nutrisi yang bisa aku jadikan pendamping untuk jagain kesehatan. Ini udah jadi lifestyle kita sekarang, makanya berjuangnya aku di sini adalah untuk anak-anakku, bukan untuk aku sendiri, bukan untuk masa depan aku sendiri, tapi ini udah benar-benar anak-anakku. Jadi benar-benar AFC ini adalah AFC ini membuat aku sangat jatuh cinta, sejatuh-jatuhnya, karena satu, nutrisinya luar biasa. Kemudian yang kedua, tidak ada efek samping yang dirasakan sama anak-anakku, terutama Zaka yang berkebutuhan khusus. Malah justru membantu. Dan kemudian aku yang tadinya sudah merasa tidak berdaya dengan waktu ini, itu bisa banget karena ngerjain itu dari mana aja gitu. Jadi ini all in banget gitu. Kalau ditanya kenapa Fanny otot banget di AFC, karena aku jatuhin sama dengan aku mendampingi anak-anak aku, terutama anakku yang berkebutuhan dengan nutrisi, aku bisa mencapai apapun yang ada di sini. Rasanya tuh seperti itu. Jadi aku ini ibu rumah tangga, bukan
bukan orang super gitu ya, tapi aku merasa sangat terjaga dengan nutrisi. Anak-anakku sangat terjaga dengan, dan yang paling penting adalah masa depannya Zaka juga terjaga, karena titik warisan aku adalah untuk Zaka. Jadi benar-benar menjadi supaya nanti dia, kalau aku tinggal gitu, Allah panggil aku lebih tenang gitu. Aku tidak terlalu, aduh gimana ya, si Zaka ini belum mandiri, nanti si Zaka ini belum punya diri sendiri, dia cari penghasilannya gimana, ini aku tidak tahu. Jadi begitu jatuh cintanya, katanya cuma di sini aku dapat seperti ini, di tempat lain aku nggak bisa dapat seperti ini. Begitu kakak. Jadi semoga walaupun suaranya kecil tapi bisa kedengeran gitu ya. Jadi memang kalau kembali ke judulnya kita hari ini adalah pentingnya pendampingan keluarga dengan untuk anak-anak ASD. Kita simpulkannya adalah anak ASD ini sangat butuh untuk bergantung sama keluarga, karena nanti sampai gede mereka akan bergantung banget sama keluarga. Tapi kita juga butuh anak ini dari dalam sampai luar. Gimana caranya kita kasih dia seperti itu supaya dia secara dari akarnya dia. Makanya menurut aku nutrisi ini udah nutrisi yang paling bagus untuk siapapun, semua orang. Makanya fokus dan makanya ngotot gitu. Semoga bisa mencakup semuanya yang bisa aku jelaskan teman-teman. Gitu aja Kak Suci. Ya. Iya. Kalau ternyata nggak jelas banget, karena memang tempat aku nggak begitu. Luar biasa ya pengalaman. Jadi tidak mudah ya ketika mempunyai anak, ibaratnya yang harus punya perlakuan khusus ya. Jadi ya luar biasa, meskipun suara agak ini ya kurang jelas, nggak apa-apa kok ya, nggak apa-apa. Mungkin lain waktu memang ketika kita mau Zoom mungkin kita memang harus menyediakan tempat yang memang ya. Tadinya sebenarnya nggak jadi Zaka terapi, jadi aku pikir bisa Zoom di rumah, tapi karena dia minggu lalu itu sudah terapi renang ini, terapi air gitu ya, jadi aku pikir gimana ya, tapi aku harus mengutamakan dia gitu. Iya benar. Semoga bisa gitu. Karena kalau misalnya aku menangin hidungnya aku, kayaknya aku selfish banget gitu, nggak menangin dia. Jadi dia harus lebih tahu. Jadi semua kegiatan yang aku lakukan itu benar-benar di seputar dia udah. Aku benar-benar cari cara bagaimana caranya biar dia bisa kerjain juga kegiatannya juga. Gitu Kak. Sorry ya teman-teman kalau memang saya kurang jelas. Terima kasih loh Bu Fani, artinya sudah meluangkan waktu ya, meskipun memang agendanya sibuk karena memang fokusnya kan memang tetap di anak yang memang harus diurus dengan perlakuan. Ya nggak apa-apa. Ya terima kasih pokoknya sudah memberikan waktu dan bercerita pengalamannya, perjalanannya gimana. Nah terus gini Bu Fani, apa yang sudah dicapai selama menjalankan AFC? Oke, aku join 2021 itu tahun pertama aku nggak cerita sama siapa-siapa. Jadi aku fokus sama Zaka gitu ya. Aku pengen tahu. Ya namanya juga ibu-ibu. Sebelum aku mau coba nutrisi ini, aku sebenarnya nyobain nutrisi yang lain juga Kak. Jadi udah pernah aku nyobain beberapa suplemen gitu. Tapi nggak ada efek yang aku harapkan terjadi. Jadi benar-benar satu paket nggak ada apa-apa, udah aku jual. Aku itu beda banget sama ini. Satu paket itu udah benar-benar yang banyak banget gitu progresnya. Nah, terus kemudian aku join 2021, aku baru mulai cerita itu di 22 akhir. Jadi kayak mau mulai rank baru, aku baru mulai tuh cerita-cerita, sharing-sharing, memanfaatkan taekwondo untuk mengundang teman-teman gitu ya. Kayak gitu, terus udah gitu aku mulai cerita-cerita, banyak mengundang orang-orang. Benar-benar aku itu adalah membernya Natali dan Foruzi yang tidak pernah ikutan LOP nasional. Maksudnya yang offline ya, yang offline. Karena benar-benar terbatas waktunya. Aku nggak mungkin ngajak anakku kemana-mana, ke tentang-tentang kita, nggak mungkin gitu kayak ngebuat aja dia LOP. Jadi
2022 aku manfaatkan untuk online sama ketemu sama orang-orang di yang saya percaya. 2023 aku toreda, 2024 ini juga toreda lagi karena up and down gitu ya. Karena jalanan 2024 ini sempat terseok-seok, sempat juga sedih banget. Aduh, gimana ya caranya supaya bisa ketemu aku besar. Dan alhamdulillah dapat goal. Yeay. Lagi latihan supaya bakal bisa ditinggal selama 5 hari. Ya semangat ya. Berangkat Iya, lah untuk ini. Untuk branding harus berangkat ya. Iya, tadinya udah mikir apa ditukar produk aja ya, gitu kan. Aku mikir aduh bakal gimana ya Jaka. Tapi terus aku mikir, trip ini adalah personal branding gitu kan buat kita ya. Kalau misalnya kita bisa tunjukkan kepada teman-teman yang ada di sosial media, ini si Fanny ya, emak-emak anak 4, satu anak berkebutuhan khusus, tapi masih bisa loh jalan-jalan gratis sama ASC. Itu kan jadi keren lagi, bener nggak teman-teman? Akhirnya aku pikir, berangkat aja. Berangkat, tapi aku janjian sama suami aku. Kita training ya, semua anak-anak kita untuk mendampingi Jaka supaya bisa bertinggal sama ibunya 5 hari aja gitu. Itu tuh sama suamiku, kamu berangkat hari apa? Rabu, atau bisa hari Senin pulang. Bisa lah, weekend nggak terlalu ribet gitu. Jadi, ya bismillah. Terus ini sangat exciting buat aku. Exciting karena deg-degan juga sebenarnya. Tapi semangat gitu. Ya. Ya, tetap semangat. Ini saya kira untuk Bu Fani menjelaskan latar belakang ada di AFC dan pencapaian Anda yang sudah dicapai itu udah cukup. Nah, mungkin sekarang sesinya saya kasih waktu kepada teman-teman mungkin untuk bertanya, ya. Untuk bertanya bagaimana, apa saja yang mau ditanya silakan. Saya persilakan kepada teman-teman satu persatu dulu nanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ayo. Di mic-nya yang mau bertanya. Gimana? Kalau mau dicek juga boleh. Halo. Ya. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Mungkin mau bertanya bagaimana strategi. Gini, Bu Fani kan lebih banyak online ya. Bu Fani online-nya di mana? Kenapa? Bu Fani online-nya di mana? Instagram atau TikTok? TikTok, Facebook, Instagram, tiga-tiganya. Kalau baru mulai live TikTok itu setiap harinya baru mulai rajin gitu ya. Itu baru bulan terakhir ini deh. Sebelumnya lebih banyak di Instagram atau di Facebook? Instagram, Facebook, sama kalau jemput anak-anak sekolah, teman-teman, aku selalu bawa beliau. Jadi beliau sama paketan. Jadi setiap kali aku ngobrol gitu ya, mama itu nanti pasti aku jelaskan. Ya, siapa itu yang ada suara tadi? Mau bertanya dong, Kak. Ya, silakan, ayo. Saya masih pemula, masih baru ya, masih baru bergabung. Terus yang saya rasakan memang sudah ada ya, dan saya ingin untuk bagaimana caranya supaya saya tidak mengeluarkan uang terus untuk saya konsumsi, tapi sudah saya coba. Kapan nih bagaimana waktu mula-mula awalnya untuk bisa melanjutkan AFC ini kemana-mana, sebab karena anaknya juga berkebutuhan khusus. Sedangkan saya sendiri, anak saya udah gede-gede, tapi saya belum bisa minta penjelasannya dong, Kak. Seperti itu. Ibu Ria masih terus Bekasi ya, kita sama Bekasi Ibu. Aku pertama kali perlu diinformasikan kepada teman-teman semua bahwa memang aku pada dasarnya adalah ibu
yang kerjaannya dulu adalah MC dan siaran gitu ya. Jadi emang ngomong tuh emang cari duitnya pakai ngomong gitu. Nah terus dengan aku memutuskan, tapi beda dengan aku memutuskan untuk aku mulai cari ada gengsi-gengsinya dulu sih awal-awal. Malu gitu, takut dicap jualan. Tapi teman-teman, dengan aku mengubah mindset ya, aku mengubah mindset yang tadi gengsi. Jadi aku mengubah mindset begini. Kalau aku suka, orang lain nggak akan tahu betapa bagusnya nutrisi ini. Dan aku merubah mindset bahwa kalau aku cerita itu aku bukan jualan. Aku cerita itu aku mengajak, mau bantu. Jadi bukan kita kayak di kepala kita tuh kan kadang-kadang nggak mau cerita karena aku mau ya nanti kamu bilang jualan. Padahal bisnis ini mahal. Mahal. Setiap kali orang-orang yang sharing kemudian bilang mahal, pertama kali pasti down duluan. Ya mahal. Nah, tapi dengan kita merubah mindset, aku merubah mindset bahwa aku cerita sama kamu karena aku mau nolong kamu. Aku cerita sama kamu karena aku pengen kita sama-sama jalan bareng. Nah, dengan mindset yang seperti itu, ceritanya dulu nih. Dengan mindset yang seperti itu, maka ceritanya itu lebih kong, lebih santai, lebih ajaknya juga lebih enak gitu. Lu pinter banget jualan kan? Aku nggak jualan. Aku nggak jualan. Aku bisa sama kamu karena aku bareng-bareng sama aku. Ini adalah kapal yang luar biasa. Jadi kayak gitu, lebih ke ngajak kalau temannya kira-kira udah gue nggak niat lah yang perlu kesehatan, oke kalau gitu kan bareng-bareng. Ini jadi partner gue. Jadi kita ngajakinnya itu lebih ngobrol santai yang mencari tahu dulu sebenarnya kebutuhan orang yang kita ajak ngobrol itu apa gitu. Kalau dia bukannya kesehatan, saya lagi sakit. Kita nggak serta-merta yang nawarin enggak, ini deh, soalnya ini gini. Tapi lebih ke menahan untuk nggak langsung cerita, Bu. Jadi nahannya tuh gini, Ibu nanya kita lebih apa kabar Ibu Riama, apa kabar, sehat, sekarang lagi sibuk apa, jadi lebih banyak ngajak ngobrol dulu, kemudian baru nanti kalau misalnya tiba-tiba ini aku kayaknya sekarang dengernya betul ya, perlu nutrisi itu yang harus regenerasi kamu. Apa tuh aku tahu artinya. Jadi aku kenalin ya, jadi bisa masuk pelan-pelan, bukan yang ayo ikut ke ICU tuh paling bagus banget gitu, kayak gitu. Jadi kita mulai merubah aku sih lebih senang kalau orang mendekati aku dengan ngobrol dulu. Jadi kita kayak menempatkan diri kita di tempat orang ngobrol. Bu Riyama senang nggak kalau tiba-tiba udah Bu Riyama, selamat pagi, nama saya Fani, saya dari RSC, saya punya produk begini. Nggak senang kan Bu digituin masuk. Pastinya kayak jualan musik aku gitu kan. Aku lebih pengen yang jadi kita kenalan dulu, kita bangun bonding. Karena kan bisnis ini sebenarnya bisnis kepercayaan kan. Orang yang jual aksi banyak. Tapi kalau orang yang kita ajak ngobrol bisa percaya pulsa, itu akan lebih jauh minta sama kita produk. Jadi orang-orang yang aku ajak kenalan pun juga nggak langsung tahu. Tapi di beberapa kegiatan umum aku menggelar kayak kuantum di sekolahnya anakku nih, ada belajar ayo kuantum gitu ya. Jadi aku kayak memberikan kasih tahu lo kalau nyari IC ke gue karena ini bikin IC di sekolah ini, IC di sekolahnya gitu. Jadi kayak gitu loh Bu, lebih banyak kita ngomong di sosial media, lebih PR-nya lebih apa ya, PR apa ya, sharing-nya lebih ke umum dulu. Soalnya aku masih gaptek, Kak. Nggak boleh gaptek. Aku juga gaptek, Bu. Gaptek itu sebenarnya alasan aja nggak mau belajar, Ibu. Belajar. Harus belajar sedikit-sedikit, Bu. Ya, harus belajar sedikit-sedikit supaya kita nggak kalah sama orang-orang yang lain yang jualannya juga udah lebih jagoan, Bu. Aku juga gaptek, Bu. Tapi karena mau maju harus belajar. Harus belajar, Bu. Mau belajar, dan yang penting mindsetnya dulu diubah. Kita nggak jualan,
kita tidak jualan, kita mau dengan mindset yang kita positif, kenapa cerita kita akan dilepas terus gitu. Kalau aku monggo kalau misalnya cocok dengan caranya, silakan diadopsi caranya. Jadi kalau misalnya bisa ketemu dengan cara lain yang lebih nyaman buat ibu, silakan. Karena kita kan orangnya beda-beda. Nyamannya seperti apa jalannya. Semoga kembali. Iya. Oke, Iya. terima kasih Pak. Nih Bu Riyama, jadi intinya begini, ini habis ini ada yang bertanya satu lagi sebentar ya. Jadi Bu Riyama, jadi begini, saya juga mungkin termasuk sudah kepala 5 ya. Jadi mau nggak mau kita menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang ini, adanya Instagram, TikTok, ya. Jadi kita harus mau mengupgrade diri. Nah, di sahabat ini makanya kita gunanya Zoom ini ya, kita intinya kita belajar informasi bagaimana untuk bisa mencapai impian ataupun target yang sudah kita canangkan kepada diri sendiri. Nah, kuncinya mau belajar. Nah, ini gunakanlah. Jadi kepada teman-teman, ini sebelum lanjut kepada pertanyaannya selanjutnya ya. Jadi ada baiknya kita maksimalkan waktu, kita memang ada waktu untuk duduk, belajar, untuk menimba ilmu supaya bisa menyerap pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman. Mari gunakan media Zoom ini dan media sahabat ini, wadah sahabat ini sebaik-baiknya mungkin, dimaksimalkan. Ya, Bu Riyama, jangan takut dengan usia, ya. Pokoknya kita sudah bilang, aduh saya gaptek, itu berarti kita sudah membatasi diri kita sendiri, ya. Coba mindsetnya, saya pasti bisa. Ah, gitu. Yes. Ya, aku Banyak kok teman-teman. Ya, teman-teman kita di sini bantu. Misalnya Bu Riyama bingung, Bu Riyama kan di Bekasi ya. Ya nanti kalau kan bisa janjikan dengan teman-teman yang di Jakarta atau sesama Bekasi, itu belajar, ketemu, belajar. Atau mungkin punya anak, punya cucu, belajar. Jadi jangan batasi diri, waktu dan pikiran untuk belajar. Supaya bisa mencapai bonus ataupun impian cita-cita yang kita canangkan sendiri, di diri sendiri. Ya, Bu Riyama ya. Jelas ya Bu Riyama? Cukup ya. Ya, cukup. Ya pokoknya pasti bisa. Kita jangan hitung angka. Umur itu hanya angka. Jangan lihat. Saya sendiri nggak pernah lihat angka usia saya, saya nggak lihat. Saya Ini loh, Pak. saya punya Semangat itu ada. Semangat itu ada. Tapi memang yang membuat down itu kadang-kadang memang yang kita ajak, ayo gabung yuk bisnis di AFC kan gitu ya. Semua MLM itu mah sama. Jadi seperti itu kan. Kita udah langsung kayak gimana gitu. Jadi kita udah berusaha, masih berusaha juga sih, cuman nggak mau patah semangat lah, masih terus. Ya apa? Ibu Riyama, semua butuh waktu ya, satu memang kita namanya kita bicara. Ini jujur ya, saya juga begitu Riyama. Ketika saya menawarkan yang namanya AFC ya, nyebut MLM. Kemarin juga saya belajar di Kalimantan Selatan ya. Ketika nyebut MLM, siapa sih yang mau diajak MLM? Nggak ada yang mau. Ya, orang sudah antipati duluan. Tapi kita jangan mundur. Kita harus punya ngatur strategi kayak tadi Bu Fani. Jangan langsung bicara produk, Bu Fani. Jangan langsung bicara bisnis, langsung bicara produk. Kita bagaimana membangun hubungan baik dulu gitu loh. Awalnya itu dulu. Ya. Nah, kecuali kita memang di online pun juga seperti itu kan, nggak mungkin. Begitu kita main TikTok langsung ada closing tuh nggak mungkin. Iya betul. Tuh tanya kok Bu Eli juga Kak Ji ya, sudah jam-jam di TikTok berhari-hari tapi juga belum ada closing. Ya jangan apa, itu latihan. Begitu ya Bu Riyama ya. Setuju kali ya? Sepakat ya.
Tetap semangat Kak, semangat. Ya, sepakat ya. Iya. Oke, kita Makasih, lanjut Kak. lagi. Kayaknya tadi ada yang Iya. chat deh Kak. Ya, ini ada yang bertanya, itu berapa katanya konsumsi AFC seharinya dan konsumsi ininya untuk anaknya? Bu Fani silakan. Oh, berapa konsumsinya? Zaka itu aku konsumsikan sebenarnya nggak banyak-banyak. Setiap hari itu cuma sepasang-sepasang. Coba utsu dulu ya, waktu pertama kali mulai. Coba utsu, setiap hari sepasang. Karena memang aku itu kadang-kadang suka lupa gitu ya. Suka lupa kasih dia pagi atau malam. Maka kadang ya pokoknya seingetnya. Yang penting dia masuk gitu. Yang penting dia masuk konsumsinya supaya terus berfungsi di badannya dia. Tapi kalau dia udah mulai kelihatan kayak udah mulai drop, mau pilek-pilek gitu, aku tambahin lagi infusinya. Gitu Kak. Justru ya, karena untuk ini ya, autoimunnya kali ya. Ya Bu Fani ya. Kenapa? Lebih banyak utsu berarti ya kalau dalam kondisi yang memang agak penting gitu dikasih utsu ya. Ya, jadi memang sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus ini terapi Zaka untuk berkebutuhan khusus ini kalau aku belajarnya adalah anak-anak ini banyak mengalami kelainan-kelainan pada usus pencernaan. Jadi butuh banget probiotik yang banyak, yang bagus. Jadi begitu ketemu dengan nutrisi ini, Utsukushi Gold apalagi ya udah triple ininya probiotiknya. Jadi itu lebih luar biasa lagi gitu buat Zaka ya. Terutama dia sekarang udah bisa toilet training teman-teman, jadi udah bisa pipis dan pup sendiri di kamar mandi, itu juga karena dibantu dengan probiotik. Pada saat kita toilet training, kalau aku nggak bantu dia dengan probiotik, wah itu udah apa kabar, itu pasti udah bener-bener yang aneh banget tuh, pasti pupnya nggak tahu dia pokoknya ya. Jadi alhamdulillah ya itu tadi, dengan penyertaan nutrisi dan keluarga juga bantu, maka anak ini jadi perkembangannya bagus gitu. Toilet training kita itu aku program anak-anakku setiap 10 menit gitu ya, gantian. Yang gede, kamu sekarang giliran kamu bawa Zaka ke kamar mandi. Terus habis itu ntar yang kedua, giliran kamu sekarang bawa Zaka ke kamar mandi. Terus habis itu yang keempat, yang adeknya pun juga aku suruh, ayo ajak Zaka ke kamar mandi. Pipis atau nggak pipis, yang penting ke kamar mandi. Dan kalau aku nggak mendampingi dia dengan nutrisi probiotik dan Subadasi ini gitu ya, itu akan lama pasti prosesnya. Tapi alhamdulillah kita lakukan pas lagi liburan kenaikan kelas kemarin dan sukses. Alhamdulillah. Jadi benar-benar achievement keluarga banget itu. Zaka sudah bisa BAB dan pipis sendiri di kamar mandi, itu achievement satu keluarga, Kak. Luar biasa. Ya. Lanjut. Ada yang tanya terapi apa saja Kak buat Zaka. Zaka itu sekarang terapinya sensori integrasi, behavior terapi ABA, terapi wicara, sama terapi berenang ini. Gitu Kak. Sebenarnya ada aliran yang tidak membolehkan berenang karena kimia kaporit dan segala macamnya. Tapi aku merasa bahwa dengan berenang ini keuntungannya lebih banyak daripada mudaratnya gitu ya. Kalau orang Islam bilangnya lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Jadi aku memutuskan untuk lanjut terus jalan ininya, terapi berenangnya. Tadi kayaknya ada pertanyaan lagi, Ko Rudi ya? Ko Rudi tanya ya? Mungkin selama beberapa tahun kemarin. Oh, oke. Bagaimana, berisik deh triwitannya. Bagaimana cara mengatasi yang sedang saat down? Punya anak berkebutuhan khusus itu melatih aku untuk lebih bisa membalikkan emosi saat down. Jadi aku harus cepat bisa membalikkan posisi emosi aku. Kalau misalnya aku lagi down, sebisa mungkin aku memilih untuk bahagia. Bahagia itu kan pilihan ya teman-teman ya. Kita nggak bisa memberikan menyandarkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Kalau menurut aku seperti itu. Jadi begitu aku merasa down, aku harus cari cara bagaimana caranya supaya aku flip lagi cepat happy lagi. Karena kalau aku nggak happy, anak-anakku nggak akan beres gitu. Aku rasanya kayak ini, kalau ibunya stres gitu ya, kalau ibunya down terus, sedih terus, apa kabar anak-anaknya nggak kurus Bu gitu. Kayak itu di kepala aku tuh kayak gitu terus.
Bu, ayo cepetan Bu, happy lagi supaya anak-anaknya keurus gitu loh. Kayak memberikan sugesti dan positive vibe itu harus segera dicari gitu. Karena aku percaya bahwa kalau kita merasa positif, kita memberikan kata-kata yang positif keluar dari mulut kita, maka semesta akan memberikan kita hal-hal yang positif balik ke kita. Bener nggak Kak? Itu kayak the secret ya, kayak law of attraction. Dan itu aku percayai banget bahwa setiap kali aku bicara sama orang lain, anak-anakku terutama, itu aku sangat berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang jelek. Supaya mereka juga terafirmasi di kepalanya bahwa ini tuh positif. Ya sebisa mungkin ya, tapi kan namanya juga manusia, pasti ada bolong-bolongnya ya Kak. Kita, ibu juga seorang manusia gitu kan. Jadi positive mind itu harus lebih besar daripada negative mind. Jadi kalau lagi down, harus buru-buru. Downnya oke, boleh down sebentar, tapi harus buru-buru cari apa yang bikin kamu happy. Zaka itu selalu jadi bahan bakar aku di AFC ini. Karena memang tujuan aku jauh adalah aku mau duit ini gitu ya, penghasilan aku di sini itu bisa menghidupi dia. Mantap, luar biasa. Ya begitulah seorang ibu ya. Betul Kak. Emang kalau ibu tuh dibilang gak boleh sakit, ya benar, ibu harus super power gitu ya. Tapi memang kalau ibunya sudah dimasukkan ke dalam posisi yang luar biasa seperti ini, dengan anak yang luar biasa, otomatis kita harus belajar caranya bagaimana menjadi seorang ibu yang lebih beda dari orang yang lain gitu sih Kak, kalau menurut aku. Ya. Dan di AFC ini benar-benar yang kita nggak cuma sekedar kita diajarin cara closing ya Kak, tapi kita kan digali. Ya kan, kita digali kemampuannya, kita upgrading skill, sampai hipnoterapi pun kita diajarin gitu. Jadi benar-benar yang aku merasa supported banget di sini, ilmunya aku dapat, upgrade diri juga dapat gitu. Jadi aku benar-benar yang ngerasa wow, ini luar biasa banget. Benar-benar jatuh cinta, nggak bisa kalahin hati aku. Iya, mantap. Tuh Bu Fani, ibu yang hebat, luar biasa. Amin Kak, amin. Keren, lanjut. Ini apa? Ko Dani masih ada waktu nggak ini? Halo? Masih dong, masih banget. Berapa menit? Sampai jam 10 aja. Sekarang jam berapa sih? Oh, masih jam. Baru 9.40. Aku udah lepas AirPod, udah lepas mic, jadi kayaknya aku gini nih, deket-deketin ke kuping. Monggo silakan. Ya, kita masih ada waktu ya. Ini di Bali kan jam 10.41, berarti masih Oh iya, Kak Firji lebih cepet ya dari kita. Berarti masih ada waktu kurang lebih 41. 19 menit. Ya, Oke. 19 nanti. Yang mau bertanya silakan. Atau silakan. Mumpung signalnya Fani bagus nih, Kak Fani punya suara jelas banget, clear and loud. Soalnya mikrofonnya ditelan aja kok jadinya kok. Iya benar, nggak usah pakai mikrofon. Ya. Mikrofonnya ditelan. Ada lagi yang mau tanya Kak, kalau ada, oh gini. Ada nih. Oh, Ariyama ya? Bu Riyama, kalau ada yang mau beli karena anaknya suka sakit dan sering masuk RS, kita anjurkan yang mana dulu Kak? Anaknya usia berapa? Kalau aku sih pasti langsung aku usulkan untuk dua-duanya pasti. Karena kan dua-duanya saling membantu ya, saling punya paten fungsi yang saling melengkapi. Yang satu regenerasi sel, benar-benar kita bangun lagi. Kalau aku membahasakannya gini, Bu, kita ini sedang mau merenovasi anak kita dalamannya gitu. Jadi butuh banget tukang-tukang yang jagoan. Pokoknya bahasanya gampang-gampang aja ya. Tukang-tukang yang jagoan, yang ngerti banget tugasnya dan jumlahnya banyak. Jadi kalau bisa masukin nutrisi ini, kita umpamakan nutrisi ini adalah tukang yang sudah tahu persis kerjanya ngapain. Yang satu dia rombak, dia regenerasi sel-sel kita, yang satu dia keluarin racun-racunnya. Jadi harus dua-duanya, Bu. Kalau aku kayak gitu. Jadi Subha sama Utsu harus gandengan terus, minimal. Gitu Bu Riyama. Nah, lanjut. Ini ada telepon masuk jadi saya gini kok. Iya. Gimana
ada lagi teman-teman yang mau bertanya seputar pengalaman Bu Fani yang mempunyai anak yang punya kebutuhan khusus ya, atau mungkin juga kita punya teman, tetangga, ataupun juga saudara yang juga punya anak tapi punya kebutuhan khusus kan, jadi bisa belajar dan bisa tahu bagaimana cara pendekatannya untuk memperkenalkan produk AHC ini, kan begitu. Betul, Ya. betul. Mau bertanya, masih ada waktu. Jadi kalau tadi berapa lama anaknya? Oh udah ya? Tapi Ya Kak Ji. dengan Rista dari Medan. Ya. Oh ya silakan. Ya. Apa nih Silakan. saya dengarnya sambil ada kerjaan dikit, jadi saya mungkin nggak dengar semuanya, tapi apakah sudah ada disampaikan. Jadi gini, saya ada sudah member baru seminggu ini. Saya anaknya itu yaitu AS itu kan, terus sudah minum Hikari, dia senangnya. Selama ini anaknya kalau per 3 hari baru BAB, jadi benar yang Bu Fani tadi, memang ABK ini kebanyakan pencernaannya bermasalah. Iya, betul. Ya, per 3 hari itu dia baru BAB, seringnya seperti itu. Terus setelah konsumsi ini pagi hari dia kabarin, oh, Bu, anak saya suka rasanya gitu, terus anak saya jadi BAB tiap hari gitu. Terus dia masih cobanya di ini aja, masih di Hikari doang, 1 hari satu. Yang jadi pertanyaan saya begini, anaknya masih 4 tahun ya kan, terus dia masukin ke playgroup gitu, playgroup ya notabene kan anak-anak normal di situ. Terus dimasukin ke situ, tujuannya sih supaya anaknya nggak kesepian gitu, supaya berbaur, belajar ngomong gitu, karena sampai sekarang belum bisa ngomong. Tapi yang saya lihat sih bukannya malah anaknya makin stres gitu ya. Apa nih? Oke, jadi aku itu Zaka waktu usia dia 5 tahun juga aku masukin ke playgroup, Bu. Jadi kayak berharap bahwa semoga gitu dengan teman-temannya dia bergabung sama teman-teman yang lain, dia nggak terlalu kesulitan bersosialisasi. Memang tujuannya untuk itu doang sih kalau aku ya, karena memang aku tahu bahwa anak ini challenge banget. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi kalau cuma disekolahin begitu-begitu aja. Harus ada terapi. Tapi kalau aku lihat, memang mesti monitor sih, ibunya mesti sadar. Kalau aku sih menyadari bahwa yang penting anakku happy. Kalau aku lihat dia happy dan dia bisa well behave gitu ya, bisa dia mulai kerjasama dengan gurunya, aku lanjutkan. Zaka itu TK-nya, sempat sekolah TK itu dari umur 4 tahun sampai dia usia 7 tahun. Aku polin sampai dia usia 7 tahun. Habis itu memang tidak aku masukkan ke sekolah karena satu pandemi waktu itu. Kemudian yang kedua, di sekolah yang inklusi dekat sini gitu ya, dekat rumahku, itu dia kuotanya sangat sedikit untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan aku juga merasa takutnya dia stres. Kalau dia stres, percuma semua yang aku usahakan, terapi-terapi, nutrisi itu kayak jadi nggak bagus gitu efeknya di dia. Takut dia stres. Kalau anak kita udah stres, sinap-sinap otaknya yang tadinya sudah berkembang itu akan mengkerut lagi, kasihan gitu. Jadi menurut aku, nah makanya aku memilih untuk tidak mensekolahkan Zaka di SD sampai sekarang ini, karena aku kerjasama dengan psikolognya. Jadi aku memutuskan untuk tidak sekolah karena memang sudah disetujui sama psikolognya. Oke Bu, saya setuju Ibu nggak nyekolahin Zaka ke sekolah umum karena dia butuh untuk yang lebih spesifik. Nah, jadi sekarang terapinya dia setiap hari di rumah dan di center, di klinik. Itu kita buatkan kurikulum khusus gitu jadinya. Kurikulum khusus sesuai dengan perkembangannya dia. Jadi Zaka ini sebenarnya sekarang dia sudah bisa baca, tapi metodenya metode baca flashcard gitu. Jadi kalau misalnya kita tunjuk nih ada kata-kata kaos, bola sama apa ya? Kaos, bola, sepatu gitu ya. Ini tulisan kaos, ini bola, ini sepatu. Terus kita ambil kaos. Zaka ini apa? Dia akan pilih itu kaos. Jadi dia kayak udah tahu itu kaos. Jadi lebih ke secara flashcard dia udah ngerti sebenarnya baca. Berhitung juga udah mulai masuk ke dalam kurikulum. Jadi
sebenarnya butuh perhatian yang sangat full time dari seorang ibu atau bapak gitu ya, terutama ibu sih kalau menurut aku, untuk benar-benar memonitor, karena kalau udah dikasih anak yang berkebutuhan khusus, maka hidup kita pasti berubah, fokusnya harus ke dia gitu, mau nggak mau. Sebenarnya sedih ya kalau melihat ada yang masih disembunyikan anaknya di rumah aja, kan banyak ya teman-teman yang kayak gitu ya, malu gitu bawa anaknya. Kalau Jaka ini justru aku bawa-bawa kemana-mana, dan aku kasih lihat ke orang-orang bahwa anak ini berkebutuhan khusus. Jadi kalau kamu ada di sekitar dia, please treat him dengan baik. Jadi kayak gitu, aku tuh walaupun orang nggak tahu bahwa dia berkebutuhan khusus, aku declare anak ini berkebutuhan khusus. Oh gitu, jadi tolong bantu jagain gitu. Jadi kayak gitu. Jadi aku tidak ada malu-malunya sama sekali. Dan suami aku yang tadinya, suami aku juga sebenarnya denial. Pada awal beberapa tahun dia denial. Dia pengennya Jaka tuh sekolah sama seperti kakaknya sama adik. Tapi aku udah tahu, tidak bisa. Bukan tidak bisa ya, tapi lebih ke beda sekolahnya, jalannya dia beda. Jadi kalau memang kita mau menyamakan dia dengan anak yang lain, perkembangannya juga kayak anak yang lain, bicara aja belum gitu ya, tapi mau dikasih sekolah sama dengan anak-anak yang lain, maka harus butuh attention khusus gitu. Boleh sih, boleh, tapi kalau bisa ada shadow teacher-nya, kayak gitu loh Kak. Ada shadow teacher-nya, atau ibunya ikutan masuk ke kelas, izin sama guru. Kayak aku juga dulu gitu. Seminggu pertama, 2 minggu pertama, saya izin ya, saya masuk di kelas. Tapi saya turun kalau lagi, misalnya dia tidak bisa bekerja sama aja. Tapi kalau misalnya dia udah bagus, dia bisa kerja sama gurunya, saya keluar. Kayak gitu. Lebih ke gitu aja sih Kak, menurut aku. Memang special need kids memang butuh perlakuan khusus. Jadi ibunya, keluarganya harus terima dulu, itu yang paling penting. Terima dulu bahwa jalannya pasti berbeda dengan anak-anak yang lain. Semoga bisa menjawab. Ya, luar biasa. Jadi Bu Fani, sebenarnya saya berpikirnya begini ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan pasti ada hikmah baiknya ya. Yes, betul. Betul. Jadi ada maksud Tuhan dengan memberikan seorang Jaka dalam kelahirannya di Bu Fani gitu ya, pasti ada hikmah baiknya. Paling tidak itu kan menjadi motivasi ya, motivasi untuk bisa dengar. Ya, suara saya bisa. masih bisa. Ya, ini ada telepon masuk. Dengar. Iya. Jadi begini, Fani, mungkin begini ya. Apa yang bisa dari apa yang Bu Fani sampaikan pagi ini kepada kita semua, yang ada sekitar 51 orang hadir nih, masih ada ya. Apa yang bisa kita petik yang lebih daripada sisi keimanan ya, bahwa ya dibalik sesuatu hal yang mungkin kita berontak kepada Tuhan, kita nggak terima, kenapa sih, mungkin ya, pasti ada pertanyaan seperti itu, kenapa sih saya dikasih anak seperti ini, kan gitu, pasti ada pemberontakan kita ya. Nah, tapi pada akhirnya kan dengan adanya seorang Jaka itu menjadi suatu motivasi bagi Bu Fani yang benar-benar sebagai seorang ibu ingin betul-betul menjadikan itu suatu sebagai pijakan untuk menemukan hal yang jauh lebih baik artinya ada maksud Tuhan yang lebih baik lah, ada hikmahnya. Ya, bukan ya. Mungkin Bu Fani mungkin artinya begini, saya melihatnya begini, dengan adanya seorang Jaka ya Bu Fani yang dengan empat putra putri ya, yang luar biasa itu. Buat saya luar biasa, saya aja punya anak 2 aja udah pusing ya waktu masih kecil ya. Punya anak 4, kebutuhan khusus lagi, aduh ya. Jadi teman-teman semua, kita mari kita merenung, artinya kita semua pasti punya ujian, punya godaan gitu ya. Apapun yang diberikan Tuhan ya, dengan mungkin kita mempunyai anak yang mempunyai kebutuhan khusus, itu pasti ada maksud yang lebih baik yang pada akhirnya kita akan mengerti bahwa sebenarnya inilah yang terbaik jalan hidup yang diberikan Tuhan untuk kita. Jadi kepada teman-teman, mungkin ada saudaranya, sahabatnya, keluarganya yang punya anak kebutuhan khusus, mari dimotivasi gitu loh. Betul. Karena pasti mereka mungkin down ya, mungkin akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri. Betul, ya. pasti. Pasti Bu Fani kan sudah melewati fase itu. Udah banget.
udah banget. Itu ada fasenya banget itu, udah bener-bener yang why me, why him, why us gitu. Itu banget. Udah lewat banget itu. Bener-bener yang nangisnya tuh lagi makan siang gitu terus tiba-tiba malah air mata gitu udah lewat Kak. Jadi kayak udahlah gitu. Oke, that's it, selesai ya Bu gitu. Udah selesai ya Bu, sedihnya. Ayo kita bangun lagi nih, gimana caranya biar Zaka ini pintar gitu. Udah gitu sih. Ya, jadi gini, Bu Fani, jadi banyak cara Tuhan untuk mendidik kita menjadi dewasa, menjadi kuat dalam mengarungi proses kehidupan ini ya. Iya, betul. Betul banget. Iya. Baiklah teman-teman, ini masih ada waktu, mungkin ada satu pertanyaan lagi, silahkan. Hari yang kita manfaatkan ruang media ini untuk belajar bersama, sharing kita pengalaman hidup dan sebagainya ya. Mari. Luar biasa Bu Fani, hebat. Alhamdulillah Kak. Kalau dibilang luar biasa, aku pasti akan bilang yang luar biasa anaknya. Karena dia ada di dalam hidupku aja udah luar biasa banget gitu kan. Yang ya, bikin itu aku kita ambil anakku. Anugerah ya. Satu anugerah itu ya enggak? Betul Kak, bener banget. Iya. Baiklah ya teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Berapa sih sekarang Kak? Oh, jam 10 kurang. Coba aku intip dulu sih jawabannya. Oh, masih di situ. Oke. Ya. Kita masih ada waktu 6 menit ya kalau nggak salah ya, Kodani ya? Masih ada waktu ya, 6 menit ya? Iya, betul. Ini bisnis. Gimana? Betul, 6 menit. Oh ya, oke. Ada lagi yang mau ditanya atau mungkin ada lagi Bu Fani, mungkin Bu Fani bisa memberikan mungkin kalimat-kalimat closing ya kepada kita yang ada sekitar 50-an orang ini, mungkin closing baik di bisnis ataupun juga closing dalam suatu perjalanan proses kehidupan ya. Silakan Bu Fani. Oke, pertama aku say thank you dulu, terima kasih banget untuk dikasih kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, walaupun banyak kesalahan teknis yang mestinya tidak terjadi, tapi karena aku mengutamakan kegiatannya Zaka pagi hari ini, maka ada beberapa problem yang kita alami bersama-sama, tapi semoga teman-teman maklum gitu ya. Terus kemudian yang kedua, yang bisa aku katakan atau aku berikan kepada teman-teman adalah jadi orang tua itu adalah satu tugas yang tidak bisa kita pilih. Kalau udah jadi ibu, itu harus terima anaknya dikasih sama Tuhan itu anak yang seperti apa. Dan kalau ternyata memang anaknya kebetulan adalah anak yang berkebutuhan khusus, maka terimalah apa adanya gitu. Jadi kalau memang mau denial, boleh, ada proses denial, boleh, tapi jangan lama-lama. Kasihan anak ini kalau ternyata dia tidak dihargai keberadaannya di dunia ini, maka dia tidak akan menjadi seorang yang maksimal. Maka dengan memaksimalkan kemampuannya, tugas kita adalah menggali bagaimana caranya supaya dia bisa maksimal. Kenapa Kak? dia nyariin ibunya. Nah, dengan coba dikenalin namanya mana Jakanya, Bu Fani, yang mana Jaka? Ini lagi di kolam renang tuh. Di kolam renang ya, coba say hello. Kak, Jaka dadah tuh, Bapak, Jaka dadah. Oh, sedih. Malu dia, malu. Itu gurunya ya, itu guru untuk pelatih terapinya. Iya, jadi Zaka ini nggak bisa pakai pelatih renang biasa, tapi ini terapis yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus di kolam renang. Jadi dia terapinya setiap hari Kamis di sini. Ini dekat rumah aku sih, terapisnya datang ke sini. Gitu. Jadi artinya gini ya, Bu Fani ya. Tentu itu kan memerlukan biaya ekstra yang cukup besar ya untuk terapinya Jaka ya. Dan bersyukurnya ada AFC. Bener banget Kak, bener-bener luar biasa banget. Jadi aku tuh bener-bener ngerasa yang aku punya Zaka, aku ketemu AFC, aku dikasih jalan keluar. Jalan keluarnya dari AFC ini saling membantu sama programnya Zaka. Wah,
luar biasa banget pokoknya. Jadi aku bersyukur banget aku kenal sama AFC, syukur banget ketemu sama tim yang luar biasa, dan later on bisa ketemu sama teman-teman sahabat ini juga luar biasa. Ya kita mengeksplor, berusaha untuk belajar untuk tidak mengatakan nggak bisa tuh susah sebenarnya, tapi harus belajar. Jadi kayak, ayo Van, sharing, ayo Van, ikutan ini grup ini, ayo. Pokoknya yang penting itu positif. Kemudian buat Zaka pun juga begitu. Kalau dia aku tahan-tahan terus di rumah, dia nggak akan berkembang kemana-mana. Tapi kalau misalnya aku bisa support dia dengan satu, nutrisi dia yang bagus, karena supaya dia jaga kesehatannya gitu ya. Aliran darahnya juga bagus banget, tidurnya juga jadi istirahatnya bagus. Dan sekarang ini Zaka itu bener-bener yang bikin keluarga aku tuh, kok pinter banget ya dia sekarang ya. Kok sekarang dia nggak kayak dulu ya gitu. Jadi bener-bener yang, wah ini luar biasa banget. Bener-bener aku ketemu sama nutrisi ini, itu bener-bener, aku bukan bilang nutrisi ini adalah obat dewa atau aku dewa-dewakan ya teman-teman, tapi bener-bener aku sangat bersyukur dengan adanya nutrisi ini. So, jadi kalau misalnya memang teman-teman masih belum, ada yang teman-teman yang masih belum percaya dengan nutrisi ini sepenuhnya, maka marilah kita berjalan bersama-sama untuk belajar supaya nutrisi ini benar-benar bisa menjadi support dalam hidup kita yang benar-benar menjadi lifestyle yang lebih positif, kemudian lebih sehat, dan yang pasti keluarga kita pun juga jadi lebih sehat gitu Kak. Itu sih kalau aku. Ya, terima kasih Bu Fani. Ya, untuk mengakhiri kita masih ada waktu 1 menit. Mungkin saya akan menutup Zoom ini dengan begini. Artinya kita mengambil hikmahnya ya, teman-teman semua, sahabat semua ya. Satu, percayalah ya bahwa saya juga mengambil hikmah dari saya ada di AFC ya, bahwa kita berada di AFC ini adalah suatu anugerah dari Tuhan, karena tidak semua orang ya, tidak semua orang bisa presiden baik, tidak semua orang bisa mendapat rezeki baik dari AFC. Bocor ya? Ya, jadi mari kita sama-sama, artinya di grup sahabat khususnya ya kita ambil semua pembelajaran dari cerita teman-teman itu, kita ambil hikmah baiknya, hikmah positifnya, dan hikmah kekudusan kalau di dalam Kristen ya. Kalau di dalam Hindu itu mari kita ambil karma baiknya ya. Kita ambil vibrasi baiknya, jadikan satu motivasi, jadikan satu semangat, dan selalu jangan lupa bawa dalam doa. Ya, dalam setiap langkah kita itu jangan lupa selalu bawa dalam doa. Yakinlah, kalau kita baik, kita bagus, kita positif ya, kita ketika memberikan informasi ini dengan tujuan yang baik dan niat yang baik, kita pasti akan ketemu kok dengan orang-orang yang akan menjadi, dalam bahasa tanda kutip, menjadi jenderal kita ya. Yakinlah itu teman-teman. Saya juga lagi berjuang ya, kita sama-sama berjuang di sini. Mari, terima kasih semuanya, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah ikut Zoom pagi ini ya. Terima kasih kepada Kodani. Dan mungkin ada Kodani ingin memberikan ada satu masukan sedikit sebelum Zoom ini ditutup. Bagaimana Kodani? Saya persilahkan. Ya, thank you Kak Virgi. Sebenarnya bukan masukan sih. Tadinya saya kepengen untuk evaluasi secara singkat 15 menit. Tapi nggak apa-apa, gini aja. Mungkin 1-2 menit aja ya. Saya menghimbau semua teman-teman, nanti di grup juga saya pasti akan ngomong. Sebagai anggota dari sahabat, saya hanya menghimbau kepada teman-teman yang udah punya member lain di sini. Ya, sebelumnya terima kasih ya untuk doa dan juga perhatiannya waktu saya sakit. Ini berkat Suba Utsun ini udah jadi begini nih dalam waktu sekitar 4 hari. Ya, jadi poinnya pastikan bahwa teman-teman yang ada, total tim yang ada di dalam sahabat itu ada 200 lebih sekarang. Saya cuma mau menghimbau bahwa kita nggak pernah dan tidak mempunyai tujuan untuk mencari anggota. Setuju ya teman-teman ya? Bahwa tidak ada intrik untuk mencari anggota. Dan juga pastinya di sini kita tidak ada tujuan yang menginginkan orang itu agar masuk dan mudah-mudahan dia akan tertarik, karena itu satu tujuan yang mungkin kurang tepat. Ya, karena saya tahu sih bagaimana sebenarnya keinginan kita untuk bisa membangkitkan orang-orang yang less semangat ya.
kita berharap dengan adanya tadi cerita Cavani, cerita yang kemarin dari Sheringham dan lain sebagainya, mudah-mudahan ada semangat yang naik. Tapi kita tahu sama tahu kalau orang ini memang tidak bergerak seperti tadi yang disampaikan sama Kak Virgi, saya yakin akan lebih baik kalau kita meminta mereka untuk berpikir 2 kali, 3 kali, apakah mereka tepat nggak untuk berada di sahabat. Karena semakin banyak orang yang masuk ke dalam sahabat, sebenarnya kita bukannya nggak senang, kita pasti senang, tetapi kalau partisipasinya nggak ada, nah ini yang akan terlihat aneh nanti. Paham ya teman-teman, kira-kira kalau misalnya di dalam sahabat ada 500 orang, tapi setiap Zoom yang datang cuma 50, kemarin Sheringham cuma 99, 100 pun tidak. Ya itu sebuah satu pengamatan yang saya lihat aja. Jadi di kita itu ada total 200 sekian orang. Dan ini masih terus bertambah, saya nggak tahu. Pada dasarnya kita semua sama-sama mau ini menjadi wadah. Jadi pastikan partisipan dan partisipasi ini berjalan selaras. Jangan sampai timpang. Karena kalau kita timpang berarti kita hanya ngumpulin orang dan akhirnya tempat ini ramai tetapi tidak bertumbuh. Ya, jadi hanya tempat untuk naro-naro orang buat apa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin teman-teman semua tahu target dan tujuan di sahabat apa. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang boleh nggak kasih komen ke saya? Target dan tujuan di sahabat apa? Kalau nggak ada, saya kasih contoh ya. Target saya dan tujuan saya di sahabat adalah cuma satu. Bushido, iya betul. Bushido. Betul ya Kak Mary? Bushido ya? Bushido dong, Bushido. Ya. Saya panggilin dulu deh nih yang admin-adminnya. Ya, Karena bentar lagi saya mau takut. tanya ke admin. Kaji Norma mana Kaji Norma? Ya, oke. Jadi kita di AFC khususnya kita nggak punya lagi tujuan yang lain. Secara pribadi saya nyatakan dulu di sini, saya nggak kepengen loh untuk jadi pengelola grup sahabat. No, nggak mau. Karena saya maunya jadi Bushido. Apalagi kok Tony Permana tuh, mana mau dia kalau nggak jadi Bushido. Ya, jadi sahabat adalah wadah yang suatu hari akan pindah tangan, estafet. Ya, dan yang pasti kita semua disatukan dalam sebuah wadah namanya sahabat. Tapi sahabat bukanlah tempat untuk jadi tujuan. Jadi sahabat bukanlah wadah di mana kita nanti akhirnya kepengen banget nih kalau bisa sahabat keren. Kalau bisa sahabat ini, terus kita dengan bangga bilang, aku anggota sahabat loh, aku adalah panitianya sahabat loh. Aduh, nggak usah deh. Kenapa? Nggak ada nilainya, beneran deh teman-teman. Nggak bisa untuk ngapa-ngapain juga. Jadi poinnya itu. Dan admin, saya mau share ke teman-teman. Admin di sini bukanlah pemilik daripada akun ini. Termasuk saya enggak ya. Kita hanyalah orang yang membantu, teman-teman. Kami adalah orang yang di awal mau membantu. Membantu apa? Ya pasti wadah ini harus ada yang ngebantu ya untuk pertama. Setelah itu yang kedua, kami adalah orang-orang yang membantu filterisasi. Seperti sekarang kami menghimbau sekali untuk teman-teman benar-benar filterlah tim-tim membernya, mitra-mitranya. Jangan sampai mitra ini masuk tetapi tidak melakukan apa-apa. Lebih baik, mohon maaf, diminta untuk mengundurkan diri dulu. Bukan untuk nggak boleh masuk lagi, jangan salah ya. Teman-teman ingat ya, semua itu kalau jual mahal, lebih mahal nggak nilainya? Ya dong, kalau jual murah kan kita jadi murahan. Jangan, kita jualnya mahal. Supaya mereka mengerti, masuk menjadi anggota yang ada komunitas yang punya nilai, it's okay. Mereka harus ngerti dulu mereka mau kemana. Ada satu keinginan. Ya, ada satu keinginan. Dan poin yang selanjutnya yang saya mau sampaikan mengenai sikap. Ya, saya mau sampaikan bahwa secara pribadi, saya tegaskan dulu. Nanti di grup juga saya ngomongin deh. Saya tidak mencari panggung. Dan saya tetapkan sebagai pribadi, secara pribadi saya tidak ingin panggung. Tapi saya pengen duit. Duit yang halal. Duit yang didapat dari AFC, duit yang didapat dari pairing, dari direct sponsor, dari Unilevel,
dari bonus tahunan, tapi saya tidak mencari panggung. Karena apa? Teman-teman ingat ya, kita pernah dulu selalu disebut soal panggung. Kita kan bukan selebritis. Ada yang pengen jadi selebritis di sini? Saya yakin nggak ada kan? Ada Jadi lah. janganlah cari panggung. Karena panggung bukan tempatnya di sini. Panggung tempatnya di mana? SCTV. Itu Piala Citra tuh cari nggak apa-apa. Tapi jangan di sini. Karena apa? Kalau sampai kita menerapkan panggung dan panggung dan panggung, kita menyesatkan loh. Karena teman-teman ingat aja, terkenal tidak ada duitnya buat apa. Tapi kalau kita ada duitnya pasti terkenal. Ya dong. Itu kok Tony liatin aja tuh udah closing terus. Lama-lama terkenal tuh dia tuh. Saya aja sakit-sakit ngeliatin dia, wih closing lagi nih orang. Wih closing lagi nih orang. Wih, ini bener-bener loh. Seru ini namanya nih orang nih. Dengan dasinya yang keren ya, Kok. Bener. Dengan dasinya itu loh, eksekutif muda. Jadi yang kayak paket begitu. Betul, itu yang kayak begitu itu loh yang kita mesti kejar. Terkenal karena ada usaha dan hasil. Tidak perlu cari panggung. Tidak perlu jadi selebritis di dalam sahabat. Kita tidak menggunakan cara itu. Ya, jadi tolong teman-teman nggak usah deh jadi terkenal. Nggak usah deh nyari panggung. Saya juga benar-benar menghimbau. Tidak ada panggung di dalam sahabat. Nggak ada. Yang ada tempat berlatih. Tolong teman-teman yang nggak berani untuk ngomong di depan klien, ngomonglah di sini karena ini teman semua kan, bener nggak? Nggak ada yang bakal bilang, jelek banget sih lu. Nggak ada. Ini adalah wadah berlatih, ya, berkembang menjadi terbaik dan suatu hari semuanya dapat bagian-bagian yang memang sudah didoakan kepada Tuhan. Dan yang keempat, siapa tuh? Oh ya, oke. Yang keempat saya gini, untuk program apakah sahabat mau jalankan atau enggak itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi program itu adalah berdasarkan ide kita semua. Taruh aja di tengah, nanti pasti akan disambut sama teman-teman yang lain kan. Di sini nggak ada kan yang namanya kayak militer Rusia, nggak ada kan, benar-benar nggak. Teman-teman saya boleh tanya nggak ke teman-teman semua, gimana sih perasaannya di dalam sahabat gitu? Apa nggak ngerasa dijagain sama tentara Rusia atau tentara dari Cina Selatan? Hah? Ada nggak sih? Ini pada ngomong-ngomong kenapa nih? Kasihani ini yang suaranya bentar lagi masih batuk. Bahagia ya? Oke, Kayuni dari Padang bilang bahagia. Oke, saya senang banget gitu loh. Ngelihat teman-teman semua ngerasa bahwa ini wadah untuk berkembang, wadah belajar, ya. Setiap undangan yang menampilkan bintang tamu itu saya sebenarnya berusaha keras agar Paniko juga tahu, supaya teman-teman tahu nih, saya buka kartu. Jadi setiap ada bintang tamu saya undang Paniko. Saya nggak tahu Paniko nongol atau enggak, tapi yang pasti saya undangannya saya kirim ke dia supaya Paniko tahu. Nah, terus kedua, nanti saya berharap yang nge-host untuk para orang-orang yang ada di luar sana yang terkenal, kan bukan hanya saya aja yang tahu ya, teman-teman ya. Misalnya Kak Hermi kenal siapa gitu yang lagi benar-benar achievement-nya bagus, Kak Hermi undang aja, terus Kak Hermi belajar untuk jadi host. Boleh dong. Sorry, bentar. Ya, jadi intinya belajarlah jadi host. Saya juga berusaha agar orang-orang yang diundang nantinya mau untuk di-host sama siapa aja. Karena contoh ya Sherry kemarin baik sekali dia. Ya last minute gitu saya pindahin, dia benar-benar nggak apa-apa gitu ya. Karena ada janjinya dari awal memang saya bilang ya udah ntar saya interview ya. Nah, poinnya teman-teman, tolong bebaskan diri teman-teman untuk berkembang secara positif, secara besar, secara luas. Jangan batasin apa-apa, tapi yang benar gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Berapa lama nih sahabat bisa bertahan atau masih ada? Berapa lama? Ada yang tahu nggak? Pertanyaan sulit ya. Berapa lama? Tergantung kita kok. Kak Mary udah jawab dengan sangat tepat.
tergantung kita, tergantung kebutuhan. Bener nggak sih teman-teman? Betul tuh kok. Selama kitanya ada dan membutuhkan, atau kitanya udah naik tapi ada yang membutuhkan, sahabat akan berlanjut. Ya, tetapi saya berharap siapapun yang ada di sini, total 50 orang, ini akan Lagi kita menyebarkan. masih mau upgrade diri loh kok. Pasti, saya sendiri aja masih banyak belajar. Semua Iya, kita sama. banyak belajar. Ya, saya masih ingat kok Budi Darwin itu sangat-sangat benar sekali, dia selalu ngomong ke saya, ya, bahwa orang yang berhenti belajar berarti dia berhenti berkembang. Iya, betul. Ya kan? Kita hidup itu dikasih sama Tuhan karena kita harus terus belajar. Setiap hal dalam kehidupan, dalam hal sulit, dalam hal senang, kita harus tetap mempunyai pelajaran yang kita bisa dapat. Poinnya itu. Jadi sahabat itu akan selalu ada selama ada yang membutuhkan. Tetapi apakah saya akan terus selalu ada? Kak Virgi akan selalu ada. Wayan Lestari akan selalu ada. Tergantung. Kenapa? Tergantung Karena kita begitu nanti sudah besar dan terpaksa harus keluar dari sahabat, itu jangan malah sebelin gitu loh. Jangan. Tapi kalau memang bisa untuk stay, why not? Tapi pastikan bahwa sahabat ini menjadi satu rumah yang bisa untuk membuat seseorang sangat-sangat ingin untuk menjadi besar nilai hidupnya. Karena saya lihat ya, ada Bushido yang karakternya jelek, ada orang kaya yang karakternya jelek. Tapi ada juga orang Bushido yang karakternya baik. Jadi karakter baik atau jelek bukan karena sebuah rank. Itu aja. Ya teman-teman, sekali lagi itu aja yang saya ingin sampaikan. Terus soal Zoom, terima kasih banyak buat partisipasinya yang udah berpartisipasi. Masih terbuka sampai besok pagi jam 10 baru kita tutup. Sekarang tahu nggak udah di berapa? 39.000 saja. 39.000 untuk setahun, gila sih. Setahun loh, inget teman-teman. Dan ini benar-benar satu sumbangsih luar biasa dari teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk partisipasinya, ya. Terima kasih banget-banget. Dan yang pasti, nanti kita akan lebih banyak ya untuk mengundang teman-teman yang mau aktif menjadi admin. Kenapa? Karena saya yakin adminnya berempat doang, berlima doang, berenam doang nggak cukup. Nggak Boleh cukup. tambah lagi tuh kok. Iya, tapi memang harus benar-benar punya satu tanggung jawab. Karena apa? Jujur aja nih, di sini kan ada 4 orang admin yang nongol ya. Berat atau berat? Bu Mary itu. Berat atau berat? Kak Mary, Kak Virgi, Kaji. Aperji. Kenapa? Karena kita mesti mikirin loh tiap hari bagaimana siapa yang bicara, Zoom dibuka jam berapa, ya. Tapi kita senang aja dengan tugas-tugas yang ada. Karena menurut kita ini bukan beban, tapi ini adalah saling berbagi. Cuman kalau ke depannya tambah banyak orang, sama kan seperti yang namanya Zoom ya. 2.350.000 dibagi. Tadinya dibagi 10, masih berapa per orang? Dibagi berapa, masih berapa. Terus begitu sekarang dibagi 60, sudah tinggal 39.000 seorang. Bentar lagi 30.000. Jangan ya, kalau semuanya 211 orang ikut, itu seorang cuma 11.500. Ya ampun, kalau 11.500 itu kira-kira buat ngapain coba? Kamaria udah tahu dong ya Mar, 11.500 kira-kira buat apa tuh? Somai. Bikin siomay ya. Tapi itu berlaku untuk setahun loh teman-teman. Jadi keren banget gak sih bagaimana kita bisa untuk memikul satu manfaat dengan tanggung jawab bersama-sama. Ya, oke itu aja. Besok usahakan kita gaungkan ya, karena besok ada Nyikomang ya, Kak Virgi. Ya. Besok ada Komang ya. Minggu depan hari Rabunya ada lagi satu orang Shogun ya. Saya spill dulu, saya bocorin nih. Minggu depan hari Rabu akan ada satu Shogun lagi yang nongol ya. Ini akan ada nongol lagi minggu depannya, terus minggu depannya lagi Shogun lagi yang nongol. Jadi teman-teman, di akhir tahun kita bakal kedapatan orang-orang yang punya pencapaian yang bagus, kita akan dapat sambaran energi. Tapi tolong pastikan partisipannya benar-benar banyak. Banyak dalam arti yang mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa, tinggal kasih aja satu arahan.
aduh kamu daripada di sini mendingan kamu jangan di sini dulu, kamu nggak cocok di sini, gitu loh. Ya, jadi jangan diusirnya langsung, ngapain sih kamu di sini? Nggak usah galak-galak, jangan galak. Kita nggak perlu galak lah, kita perlu tegas aja. Ya, saya rasa itu aja. Atau ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, udah. Ya. Mungkin saya nambahin sedikit karena kebetulan kan sudah ada beberapa orang yang sudah transfer ke saya. Ya, udah 7 orang. Jadi kita pending dulu. Jadi teman-teman, jadi begini. Ini ada evaluasi tadi pagi. Jadi kita pending dulu sampai besok berapa orang yang ngelisting untuk berpartisipasi dalam dana untuk biaya Zoom yang sudah pakai. Jadi nantinya kalau ternyata semakin banyak orang yang ngelisting dan mentransfer, jadi jumlahnya itu kan jauh lebih kecil. Nah, yang sudah mentransfer ini ada yang ngasih 100.000, ada yang 50, itu nanti akan dikembalikan. Ya, akan dikembalikan. Jadi kita cukup senilai berapa Zoom yang sudah dibayar dulu ditalangin sama Ko Dani, itu kita kembalikan. Dan kalau ada kita nggak mau ada kas, kita nggak mau ada lebih. Jadi yang sudah transfer lebih nanti dikembalikan, ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman. Bagi yang bawa jaringan, bawa grupnya ke sini, mohon berpartisipasi. Jadi makin banyak yang ngelisting, kan kita biayanya jadi makin murah. Bisa-bisa tadi kata Kodani kalau ngelisting semua, partisipasi semua, berarti kan cuma 11 ribuan, kan begitu. Lebih ringin gitu loh. Ya, kita pikul sama-sama ya. Itu aja tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau saya sebagai host di pagi ini kalau ada kekurangan, kekeliruan, mohon maaf. Nanti transfernya ke Mbak Virgi ya? Tunggu informasi mengenai transfer kemana dan dalam bentuk apa. Sabar aja, sabar. Ya, tunggu Anda informasi yang jelas. Kita sekarang lagi menggalang partisipannya aja dulu siapa. Ini adalah latihan. Supaya dalam listnya itu ya? Iya. Iya. Ya, kita di tengah itu kan. Ya, thank you Kai. Oke, ya. Kita cukup ini. Kita foto-foto dulu dong. Foto, senyum bye-bye. Konnichiwa.